Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, rohimakumullah. Utsman bin Maz'un adalah muhajirin pertama yang wafat di Madinah. Ia dikenal sangat tekun beribadah sampai keluarga pun ia tinggalkan. Bahkan ia pernah meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikebiri. Bagaimanakah tanggapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas tindakannya itu? Mari kita simak kisah selengkapnya. Pastikan sahabat menyimak sampai selesai agar tidak gagal paham. Tapi sebelum lanjut, mari dukung channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa tulis saran dan masukan di kolom komentar. Sahabat juga boleh share video ini agar lebih banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kisah ini. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua karena telah membantu menebar kebaikan kepada sesama manusia. Amin ya robbal alamin. Utsman bin Maz'un seorang sahabat Nabi dari suku Quraisy keturunan Bani Jumahi. Ayahnya bernama Maz'un bin Habib bin Wahab bin Hudzafah. Ibunya bernama Sukailah binti Al-Anbas bin Ahban bin Hudzafah Al-Jumahiyah. Utsman bin Maz'un dipanggil dengan nama panggilan Abu Al-Said. Utsman bin Maz'un termasuk orang yang lebih dahulu memeluk Islam. Ia adalah orang yang ke-14. Ketika para sahabat mengalami banyak tekanan dan siksaan dari kaum Quraisy, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan mereka berhijrah ke Abisinia. Utsman ikut serta dalam rombongan muhajirin bersama putranya, Al-Said bin Utsman dan kedua saudaranya Qudamah dan Abdullah bin Maz'un. Mereka hidup di Abisinia dengan tenteram dan dapat menjalankan ibadah dengan tenang. Raja Najasyi sebagai penguasa sangat menghormati dan memperlakukan mereka dengan baik. Ketika kaum muhajirin mendengar bahwa kaum Quraisy telah memeluk Islam, mereka berencana pulang ke kampung halaman di Makkah. Namun, saat mereka mendekati Makkah, barulah mereka menyadari kabar itu tidak benar. Maka, sebagian mereka kembali ke Abisinia dan sebagian lain melanjutkan perjalanan ke Makkah dan menetap bersama sanak keluarga mereka. Salah seorang yang memilih pulang ke Makkah adalah Utsman bin Maz'un dan ia menumpang di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah. Utsman bin Maz'un adalah orang yang cerdik dan pandai. Meskipun merasa aman tinggal bersama Al-Walid bin Al-Mughirah, tetap saja ia tidak merasa bebas. Ia menyaksikan penderitaan yang dialami saudara-saudaranya yang lemah, yang selalu ditekan dan disiksa kaum musyrik Quraisy. Ibnu Ishaq menuturkan bahwa ketika Utsman bin Maz'un melihat penderitaan yang dialami para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara ia hidup tenang di kediaman keluarga Al-Mughirah, ia berkata, "Demi Allah, aku dapat hidup tenang karena mendapat perlindungan dari seorang musyrik, sementara sahabat dan saudaraku seagama hidup menderita dan tersiksa. Sungguh aku telah melakukan kesalahan yang besar." Maka, ia pergi menemui Al-Walid bin Al-Mughirah dan berkata, "Hai Abu Abdi Syams, engkau telah memenuhi tanggung jawabmu dan memberiku perlindungan. Kini, aku melepaskan diri dari ikatan perlindunganmu." Al-Walid merasa heran dan bertanya, "Apa yang terjadi, hai keponakanku? Adakah seseorang dari kaumku yang menyakitimu?" Utsman menjawab, "Tidak, tetapi aku lebih memilih berada dalam lindungan Allah dan aku tak mau berlindung kepada selain Dia." Al-Walid berkata, "Kalau begitu, pergilah ke masjid, lepaskan ikatan perlindunganku secara terang-terangan seperti ketika dulu kau meminta perlindunganku." Mereka berdua bergegas pergi ke masjid. Tiba di sana, Al-Walid mengumumkan kepada halayak, "Utsman datang ke sini untuk melepaskan diri dari ikatan perlindunganku." Utsman langsung menimpali, "Benar sekali, ia telah memenuhi tanggung jawabnya dan memberi perlindungan kepadaku dengan baik. Akan tetapi, sekarang aku tak mau berlindung kepada selain Allah dan aku kembalikan perlindungannya." Suatu ketika, Utsman bin Maz'un memasuki majelis tempat kaum Quraisy berkumpul untuk mengadu kepandaian bersyair, bersamaan dengan masuknya Labid bin Rabi'ah bin Malik bin Ja'far bin Kilab. Keduanya duduk, lalu Labid berkata, "Ingatlah, setiap sesuatu tanpa Allah adalah batil." Utsman menjawab, "Kau benar." Labid melanjutkan, "Dan setiap kenikmatan tak mustahil sirna." Utsman menjawab, "Kau dusta, kenikmatan surga tidak akan sirna." Karena tersinggung, Labid bin Rabi'ah berseru, "Wahai kaum Quraisy, demi Allah, teman kalian belum pernah ada yang disakiti, lalu sejak kapan itu terjadi pada kalian?" Seorang Quraisy menjawab,
Orang ini, Utsman bin Maz'un, termasuk orang bodoh yang telah meninggalkan agama kita sehingga sudah pasti ia tidak akan bisa melawan perkataanmu. Tetapi Utsman tak mau kalah. Ia menjawab setiap bantahan yang diarahkan kepadanya hingga suasana menjadi panas. Tiba-tiba lelaki itu memukul tepat di mata Utsman dengan keras hingga lebam. Melihat kejadian itu, Al-Walid bin Al-Mughirah merasa kasihan. Ia pun berkata kepada Utsman, "Demi Allah, hai keponakanku, seandainya kau berada dalam perlindunganku, tentu matamu takkan menjadi lebam." Utsman menjawab, "Demi Allah, kedua mataku yang ini memang membutuhkan rasa sakit seperti yang dialami saudaranya seiman. Dan ketahuilah, saat ini aku sudah berada di bawah perlindungan zat yang lebih mulia dan lebih kuasa darimu, hai Abu Abdi Syams." Al-Walid berkata membujuk, "Kemarilah keponakanku, jika kau masih menginginkan perlindungan." "Tidak," ujar Utsman berlalu pergi meninggalkan tempat itu sambil melantunkan syair, "Jika mataku ini ada dalam ridho Allah, lalu disiksa seorang kafir yang tak mendapat petunjuk, maka Tuhan Sang Maha Penyayang pasti menggantinya dengan pahala. Dan siapa saja yang Tuhan ridhoi, pasti akan bahagia." Setelah kejadian itu Utsman hijrah ke Madinah. Ia ikut dalam perang Badar. Ia termasuk orang yang sangat tekun beribadah. Siang hari ia berpuasa dan malam hari dilewatinya dengan sholat, zikir, dan ibadah lain, bahkan keluarga pun ia tinggalkan. Saking besarnya hasrat untuk beribadah kepada Allah, dan takut jika nafsu menyimpangkannya, ia pernah meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dikebiri, tetapi beliau melarangnya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari bin Syihab dari Said bin Al-Musayyab dari Sa'd bin Abu Waqqas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Utsman bin Maz'un dikebiri. Seandainya beliau mengizinkannya, niscaya kami pun akan mengikuti langkahnya. Diriwayatkan dari Abu Al-Yaman, Syuaib dari Al-Zuhri dari Said bin Al-Musayyab bahwa ia pernah mendengar Sa'd bin Abu Waqqas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang Utsman bin Maz'un mengebiri dirinya sendiri. Seandainya saat itu beliau membolehkannya, pasti kami akan mengibiri diri kami sendiri. Dalam Asad Al-Gabah dijelaskan, Utsman bin Maz'un termasuk orang yang mengharamkan arak untuk dirinya. Ia pernah berkata, "Aku tak minum minuman yang dapat menghilangkan akalku dan membuat orang yang lebih rendah menertawaiku." Utsman bin Maz'un adalah muhajirin pertama yang dimakamkan di Baqi. Ia wafat 22 bulan setelah Perang Badar, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Al-Atsir. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Muhammad Bashar dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan dari Ashim bin Ubaidillah dari Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Utsman bin Maz'un saat ia wafat. Beliau menangis hingga kedua mata beliau tampak sembab. Ketika Ibrahim putra baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau bersabda, "Pendahulu yang saleh adalah Utsman bin Maz'un." Beliau menandai makam Utsman dengan sebuah batu dan beliau sering menziarahinya. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Utsman bin Maz'un saat ia wafat, kemudian membungkuk pada jenazahnya, lalu menengadahkan kepala, lalu membungkuk lagi, bangkit lagi dan membungkuk lagi untuk ketiga kalinya. Setelah itu beliau menengadahkan kepala dan sambil terisak beliau bersabda, "Pergilah darimu, hai Abu Al-Said. Kau telah keluar darinya dan kau tidak memakai apa-apa darinya." Ketika Utsman wafat, istrinya berkata, "Senanglah engkau di surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandangnya dengan tatapan marah, lalu bersabda, "Apa yang kau tahu?" Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, ia orang kebanggaanmu dan sahabatmu." Beliau menjawab, "Aku ini Rasulullah, dan aku tidak tahu apa yang ia lakukan denganku." Ummu Al-Ala berkata, "Aku lihat mata Utsman bin Maz'un berlinang, lalu aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan hal itu dan beliau bersabda, itu adalah amalnya." Sepanjang hidupnya, Utsman sangat sederhana. Ia jarang makan dan selalu mengenakan pakaian yang kasar. Barakallahu fikum. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah yang lain. Jangan lupa klik tombol notifikasi agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.